adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Kali ini kita akan membahas soal prediksi TKA 2026 untuk pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMP. Nah, soal-soal ini kami dapatkan dari buku Detik-Detik. Jadi buat teman-teman yang udah punya buku Detik-Detik boleh dibuka di bagian prediksi. Dan yang belum punya bukunya silakan dibeli, link produk ada di deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Seperti biasa, kita baca soalnya terlebih dahulu. Nomor 1, bagaimana penggunaan istilah pada teks tersebut? Oke, karena ditanya adalah penggunaan istilah, kita tidak perlu membaca seluruh teksnya. Kita hanya perlu membaca satu kalimat atau beberapa kalimat dari istilah yang ada di pilihan jawaban ya. Yang A, penggunaan istilah dermaga kurang tepat, seharusnya pelabuhan. Oke, kita cari kata dermaga ada di mana. Kata dermaga terdapat pada paragraf kedua. Nih. Pantai Samalona berjarak 2 km dari dermaga Kota Makassar. Jarak tersebut dapat ditempuh dengan perahu motor. Terdapat perahu motor pribadi ataupun umum yang disewa. Dermaga kecil itu untuk jalur lokal dan pedagang. Dermaga berada di dekat pantai Losari, jadi pengunjung mudah menemukannya. Dia bilang dermaga kecil itu, berarti tempatnya kecil, berarti kapal-kapalnya yang berlabuh ya di situ atau parkir di situ juga nggak besar atau kapal yang kecil. Penggunaan istilah dermaga kurang tepat, seharusnya pelabuhan. Salah ya. Justru penggunaan dermaga ini tepat. Kenapa? Karena kalau pelabuhan itu kapal-kapal yang besar dan wilayahnya tuh yang luas gitu. Kalau ini kan di sini dia bilang dermaga kecil. Jadi ini salah karena harusnya penggunaan kata dermaga itu tepat. Oke, yang B, penggunaan istilah lokal sudah tepat karena berkaitan dengan tempat. Lokal itu ada di paragraf kedua juga, ini nih. Nah, terdapat perahu motor pribadi ataupun umum yang dapat disewa. Dermaga kecil itu untuk jalur lokal dan pedagang. Jalur lokal berarti daerah atau jalan atau jalur yang biasa digunakan di daerah tersebut gitu. Berarti ini udah benar. Jalur lokal tuh udah benar. Kan berkaitan juga dengan tempat ya atau jalan gitu. Oke, tapi kita cek dulu C dan D-nya. Yang C, penggunaan istilah antar negara tepat untuk menyebut wilayah luar negeri. Antar negara itu ada di paragraf ketiga. Nah, ini kita coba baca kalimatnya. Pulau Samalona memiliki pemandangan yang menakjubkan. Keindahan bawah laut di Pulau Samalona dikenal hingga antar negara. Salah ya, harusnya apa? Mancanegara. Harusnya mancanegara. Kalau antar negara tuh beberapa negara kayak misalnya antar negara Eropa, berarti beberapa negara di Eropa gitu. Kalau ini kan mancanegara yang dia maksud itu terkenal di mana-mana, di seluruh negara, berarti mancanegara. Ini berarti salah. Yang D, penggunaan istilah fasilitas kurang tepat, seharusnya infrastruktur. Fasilitas itu ada di paragraf yang keempat, nih.
Di Pulau Samalona terdapat berbagai fasilitas untuk mendukung kenyamanan pengunjung. Kenyamanan dihasilkan dari fasilitas seperti penginapan, kamar bilas, dan kedai. Nah, ini udah sesuai ya. Kamar bilas, penginapan, kedai itu kan bagian dari fasilitas. Kalau infrastruktur itu kan lebih ke jalanan atau jembatan dan lain-lain. Jadi ini sudah tepat. Jadi kalau di pilihan jawabannya kan dibilang kurang tepat, berarti salah. Nah, nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Nomor 2, berdasarkan isi teks, manakah gagasan pokok yang tepat? Oke, berarti kita harus membaca paragrafnya satu persatu ya dan menemukan gagasan pokoknya. Paragraf pertama, di Selat Makassar terdapat sebuah pulau yang indah. Pulau tersebut adalah Pulau Samalona. Pulau ini berada di gugusan Kepulauan Spermonde. Pulau yang masih dalam wilayah administrasi Kota Makassar ini memiliki pemandangan eksotis sehingga menjadi daya tarik wisatawan. Gagasan pokoknya adalah di Selat Makassar terdapat sebuah pulau yaitu Pulau Samalona. Jadi baru menunjukkan tentang adanya pulau yang kecil di Makassar namun indah gitu. Pilihan yang A, paragraf 1, keindahan pemandangan Selat Makassar. Salah ya, karena ini dia menjelaskan tentang ada pulau di Selat Makassar. Oke, paragraf yang kedua. Pantai Samalona berjarak 2 km dari dermaga Kota Makassar. Jarak tersebut dapat ditempuh dengan perahu motor. Terdapat perahu motor pribadi ataupun umum yang dapat disewa. Dermaga kecil itu untuk jalur lokal dan pedagang. Dermaga berada di dekat pantai Losari, jadi pengunjung mudah menemukannya. Nah, ini berarti cara atau jalan untuk ke pantai Samalona gitu. Yang pilihan yang B, paragraf B, jalur menuju Pulau Samalona dari dermaga Kota Makassar. Nah, betul. Ini yang B ini benar ya. Lanjut ke paragraf ketiga, Pulau Samalona memiliki pemandangan yang menakjubkan. Keindahan bawah laut Pulau Samalona dikenal hingga antar negara. Pengunjung dapat melakukan snorkeling dan diving. Saat menyelam, pemandangan bawah laut menyambut, tampak terumbu karang dan ikan warna-warni menyapa. Air jernih kebiruan dengan garis cahaya matahari terlihat jelas. Selain itu, pemandangan pulau ini tidak kalah indah. Pengunjung dapat menikmati keindahan pasir putih yang lembut, udara segar dan hamparan laut jernih menambah keindahan pulau. Pengunjung bagaikan menemukan surga dunia di Pulau Samalona. Berarti ini menjelaskan tentang keindahan dan pemandangan yang menakjubkan dari Pulau Samalona. Oke, kalau opsi yang ketiga atau C, paragraf 3, surga dunia untuk snorkeling dan diving. Salah ya, karena snorkeling dan diving ini memang ada, namun itu ide pendukung, bukan gagasan pokok. Kalau gagasan pokoknya dia menjelaskan keseluruhan keindahan atau pemandangan yang menakjubkan dari si Pulau Samalona ini. Jadi bukan hanya snorkeling dan diving aja. Oke, paragraf keempat. Di Pulau Samalona terdapat berbagai fasilitas untuk mendukung kenyamanan pengunjung. Kenyamanan dihasilkan dari fasilitas seperti penginapan, kamar bilas, dan kedai. Kedai-kedai tersebut menawarkan hidangan khas yang menggugah selera. Hidangan ikan dan kepiting bakar dapat dinikmati sambil bersantai. Selain itu, ada pula tempat penyewaan peralatan snorkeling. Pemandangan dan fasilitas lengkap menjadi paduan yang sempurna. Berarti ini menjelaskan tentang fasilitas apa saja yang ada di Pulau Samalona. Yang D, panduan pemandangan dan fasilitas di Pulau Samalona. Nah, ini kurang tepat nih bagian pemandangannya ya. Kalau fasilitas benar, tapi kalau pemandangannya kurang tepat. Jadi nomor 2 jawabannya yang B. Nomor 3. Bagaimana hubungan perbandingan antar informasi dalam teks? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1.
Paragraf 1 membandingkan pemandangan dengan wisatawan. Salah ya, paragraf 1 ini dia baru menjelaskan tentang Pulau Samalona yang ada di Selat Makassar. Jadi paragraf 1 ini salah. Paragraf 2 membandingkan jarak dengan fasilitas yang tersedia. Di paragraf 2 hanya menjelaskan tentang jarak atau jalan yang bisa ditempuh untuk ke pantai Samalona atau ke Pulau Samalona, bukan tentang fasilitas yang tersedia. Paragraf 3 membandingkan keindahan pulau dengan surga dunia. Nah, ini benar. Jadi di awal paragraf ini menjelaskan tentang keindahan pulau, kemudian di akhir paragraf ini dia mengatakan pengunjung bagikan menemukan surga dunia. Jadi paragraf 3 ini benar. Paragraf 4 membandingkan fasilitas dengan kenyamanan. Paragraf 4 ini benar karena menjelaskan fasilitas. Nah, untuk mendukung kenyamanan. Betul. Jadi jawaban untuk nomor 3 yaitu paragraf 3 dan paragraf 4. Soal nomor 4, manakah makna konotatif pada teks? Konotatif itu berarti makna yang tidak sebenarnya atau bahasa kiasan gitu. Kita coba cari kata dari pilihan jawaban ya. Yang A, kata getaran. Kata getaran, kita cari dulu kata getaran ada di mana. Kata getaran ada di paragraf pertama nih. Oke, kita baca dulu. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Getaran ini biasanya terjadi karena patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Oke, berarti getaran di sini adalah makna denotatif atau makna yang sebenarnya. Bukan kiasan, dia memang menjelaskan bahwa getaran pada gempa bumi gitu. Karena patahan lapisan batuan pada kerak bumi. Jadi yang A ini salah. Karena yang A ini bilang getaran bermakna perasaan atau peringatan dari diri yang muncul tiba-tiba. Salah. Oke. Yang B, kata bersinggungan. Oke, kata bersinggungan kita coba cek dulu. Kata bersinggungan itu ada di paragraf kedua. Nih, saling bersinggungan. Oke, kita baca paragraf kedua. Permukaan bumi terbentuk dari beberapa lempeng tektonik. Lempeng tersebut saling bergerak. Pergerakan lempeng dapat saling menjauh, mendekat, atau bergeser. Karena pergerakan itulah lempeng dapat saling bersinggungan. Persinggungan tersebut memicu getaran yang disebut gempa bumi. Nah, berarti bersinggungan di sini juga kalimat atau kata yang sebenarnya ya. Jadi makna denotatif juga nih. Jadi bilang kalau lempengan-lempengan ini saling bersinggungan itu berarti kan saling bisa menyentuh ya, saling menyentuh atau saling bertabrakan itu bisa menyebabkan gempa bumi. Jadi ini yang B salah. Yang C sekarang, dibayangi. Kata dibayangi itu ada di paragraf ketiga. Nah, coba kita baca dari sini aja. Bencana yang terjadi seperti tanah longsor, kebocoran gas, dan hancuran infrastruktur. Kondisi tersebut membuat Indonesia dibayangi bencana alam. Nah, ini baru kata konotatif, memiliki makna konotatif. Berarti kan bukan sebenarnya ya. Kalau di opsi C, kata dibayangi bermakna diikuti sesuatu yang mungkin akan terjadi. Betul ya? Kalau dibayangi kan berarti kita membayangkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, walaupun itu belum terjadi sekarang. Jadi yang C benar. Tapi kita cek dulu yang D. Gundul. Gundul itu ada di paragraf keempat nih. Kondisi tanah yang gundul akan lebih mudah longsor. Begitu pula bangunan tanpa struktur tahan gempa akan berdampak. Gundul ini berarti mengartikan atau memfrasanya kondisi tanah.
Berarti ini kondisi tanah yang gundul. Berarti ini denotatif ya, makna sesungguhnya. Beneran nggak ada tumbuhan yang tumbuh di situ gitu. Bukan makna konotatif, salah. Jadi untuk nomor 4 jawabannya yang C. Nomor 5, mengapa gempa bumi mengakibatkan kerusakan? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, sebaiknya untuk soal seperti ini, teman-teman membaca teksnya secara keseluruhan. Oke, mari kita baca teksnya. Judulnya, apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Getaran ini biasanya terjadi karena patahnya lapisan batuan pada kerat bumi. Meskipun berlangsung singkat, getaran ini saling menimbulkan kerusakan besar. Terkadang, gempa bumi menjadi bencana yang merusak dan mengancam keselamatan. Gempa bumi bersifat mendadak dan tidak dapat dicegah. Karena alasan inilah, gempa bumi harus diwaspadai. Permukaan bumi terbentuk dari beberapa lempeng tektonik. Lempeng tersebut saling bergerak. Pergerakan lempeng dapat saling menjauh, mendekat, atau bergeser. Karena pergerakan itulah, lempeng dapat saling bersinggungan. Persinggungan tersebut memicu getaran yang disebut gempa bumi. Indonesia merupakan negara rawan gempa bumi. Kondisi tersebut karena Indonesia berada di jalur pertemuan 3 lempeng besar. Jalur ini berada di dasar laut. Jika lempeng bersinggungan, getarannya dapat memicu tsunami, seperti tsunami Aceh 2006. Di darat, gempa bumi dapat memicu bencana lanjutan. Bencana yang terjadi seperti tanah longsor, kebocoran gas, dan hancurnya infrastruktur. Kondisi tersebut membuat Indonesia dibayangi bencana alam. Intensitas gempa bumi disebabkan oleh beberapa faktor, kekuatan, kedalaman, dan jarak epicentrum beberapa di antaranya faktor-faktor tersebut berbanding lurus dengan besar kerusakan yang dihasilkan. Selain itu, kondisi tanah dan bangunan di lokasi juga berpengaruh. Kondisi tanah yang gundul akan jadi lebih mudah longsor, begitu pula bangunan tanpa struktur tahan gempa akan berdampak. Oke. Pilihan yang pertama, kekuatan guncangan gempa bumi berpotensi merusak apa saja di lokasi gempa. Betul ya? Kalau udah terjadi gempa bumi, maka permukaan tanah yang mengalami gempa bumi itu bisa rusak. Apapun benda-benda infrastruktur yang dari situ bisa rusak. Kemudian, pergerakan lempeng bumi menyebabkan guncangan di permukaan bumi. Betul ya, ini ada di paragraf yang ketiga nih. Pergerakan lempeng dapat saling menjauh, mendekat, atau bergeser. Ini benar. Yang selanjutnya, kondisi bangunan yang tidak tahan gempa mudah runtuh dan rusak. Ini ada di bawah nih. Begitu pula bangunan tanpa struktur tahan gempa akan berdampak. Selanjutnya, gempa di laut membuat bangunan rusak karena guncangan besar. Kalau gempanya di laut, maka kalau besar itu akan menghasilkan atau menyebabkan tsunami. Nah, tsunami itu baru bisa merusak bangunan yang di permukaan daratan gitu ya. Tapi sering juga gempa di laut itu nggak sampai bikin tsunami. Nggak bikin bangunan, kalau nggak bikin tsunami berarti nggak menyebabkan bangunan tuh rusak. Jadi yang ini kurang tepat. Nomor 6. Salah satu faktor penyebab kerusakan adalah kondisi tanah dan bangunan. Jika faktor tersebut teratasi, apa kemungkinan yang terjadi saat gempa bumi? Tentukan mungkin atau tidak mungkin untuk setiap pernyataan berikut. Nah, untuk mengingatnya, itu ada di kalimat atau di paragraf keempat ya, di bagian bawah nih. Kondisi tanah yang gundul akan lebih mudah longsor. Begitu pula bangunan tanpa struktur tahan gempa akan berdampak.
Jadi maksudnya soal di sini, kalau misalnya tanah itu nggak gundul dan bangunan itu tidak diberikan tahan gempa strukturnya, kira-kira apa yang akan terjadi gitu pada saat gempa? Kayak pernyataan pertama, guncangan di tanah akan berkurang. Mungkin nggak guncangan di tanah itu akan berkurang ketika tanahnya itu tidak gundul dan bangunannya tahan gempa? Tidak mungkin. Kenapa? Karena guncangan itu diakibatkan oleh pergerakan lempengan tadi. Sehingga itu tidak bisa dicegah. Nah, dari kalimat ini guys, gempa bumi bersifat mendadak dan tidak dapat dicegah atau dikurangi. Selanjutnya, risiko bencana lanjutan akan berkurang. Nah, ini mungkin. Bencana lanjutan itu maksudnya bencana after atau setelah terjadinya gempa. Kalau misalnya tanahnya gundul, di sini dikatakan setelah gempa itu atau saat gempa itu akan mudah mengalami longsor. Nah, kalau tanahnya nggak gundul, berarti bencana lanjutan ini akan berkurang nih. Berarti longsor kemungkinan tidak akan terjadi gitu. Selanjutnya, jumlah korban jiwa akan banyak berkurang. Bisa atau mungkin terjadi karena kalau tidak terjadi longsor, kemudian bangunannya tahan gempa semua, nggak ada yang rusak bangunannya, ya jumlah korban jiwa juga akan banyak yang berkurang. Puisi berikut untuk menjawab soal nomor 7-10. Nomor 7, apakah makna kata terpenjara dalam lari keempat bait pertama? Berarti ini ya. Oke, kita coba baca satu bait. Selalu bisa kutemukan lembar rahasia baru yang dibisikkan huruf-huruf halaman buku. Ingin bisa kunikmati kata-kata yang bermakna, agar cakrawala pengetahuanku tak sempit terpenjara. Nah, maknanya berarti kan agar cakrawala pengetahuanku tak sempit terpenjara. Berarti artinya agar pengetahuan dia itu banyak, nggak sedikit gitu. Oke, kita coba lihat pilihan jawabannya. Yang A, kondisi seseorang yang kehilangan kebebasan karena berada di ruang tertutup dan terkunci. Salah ya. Yang B, simbol keterbatasan, cara berpikir seseorang karena tidak terbiasa mendapat pengetahuan. Nah, ini tepat nih. Tapi kita cek dulu yang lain. Yang C, keadaan seseorang yang sedang menjalani hukuman atas kejahatan yang telah diperbuat. Memang sih penjara tuh bisa artinya ini, cuman di lari keempat ini terpenjara bukan itu maksudnya. Yang D, gambaran seseorang yang sulit fokus karena banyak gangguan dalam pikirannya. Enggak ya, enggak ada hubungannya. Jadi nomor 7 jawabannya yang B. Nomor 8, apa tema puisi Sajak membaca buku? Nah, sebaiknya kita membaca keseluruhan dari puisi tersebut. Oke, Sajak membaca buku. Selalu ingin kutemukan lembar rahasia baru yang dibisikkan huruf-huruf halaman buku. Ingin bisa kunikmati kata-kata yang bermakna agar cakrawala pengetahuanku tak sempit terpenjara. Ku ingin pikiran terbuka mengiringi nurani yang dewasa, hingga bisa mengembara bahagia memahami dunia. Berkelana dalam fantasi kalimat dan alinea, melintasi ruang dan waktu yang sungguh memesona. Kalau kita perhatikan, di sini tuh ada keinginan yang luar biasa dari si penulis terhadap membaca buku. Kayak dia punya semangat yang besar terhadap membaca buku. Karena menurut dia, membaca buku itu bisa dia nikmati kata-katanya, kemudian dapat membuka cakrawala pengetahuannya, sehingga harapannya si penulis itu ketika dia banyak membaca buku itu bisa membuat dia memahami dunia gitu. Oke. Kita lihat pilihan jawabannya sekarang. Yang A, rasa ingin tahu. Sebenarnya rasa ingin tahu tuh ada di bait pertama nih. Selalu bisa kutemukan lembar rahasia baru. Berarti kan dia memang ada rasa ingin tahu ya. Sehingga dia bisa menemukan hal-hal baru di saat dia membaca buku gitu. Akan tetapi rasa ingin tahu ini hanya satu pesan dari
beberapa pesan yang dia sampaikan dalam puisi. Selanjutnya itu kan dia menjelaskan kalau dia menikmati ketika membaca buku, kemudian dia pengen ketika dia banyak membaca buku itu pengetahuannya jadi banyak dan bisa memahami dunia gitu. Jadi rasa ingin tahu itu hanya bagian kecil dari hal yang lebih besar yang dia inginkan. Ini kurang tepat. Yang B, semangat belajar. Nah, di sini kan dia itu sangat-sangat menyukai membaca buku ya, kayak sangat tertarik dengan membaca buku, dan dia berharap dengan dia membaca buku pengetahuan jadi banyak, kemudian bisa memahami dunia. Berarti artinya dia tuh semangat belajar di sini, semangat mempelajari hal baru dengan membaca buku itu. Jadi yang B ini tepat, tapi kita cek dulu yang lain. Imajinasi pembaca. Tidak ya. Di sini tidak menjelaskan imajinasi pembaca. Keseluruhannya imajinasi tidak. Ini dia menyampaikan apa yang dia rasakan ketika membaca dan apa tujuan dia membaca gitu. Kebiasaan membaca kurang tepat juga karena di sini dia tidak menjelaskan kebiasaan membaca dia kayak berapa banyak gitu loh. Tapi ini lebih ke arah rasa ketertarikan dia ketika dengan membaca, rasa harapan dia ketika membaca gitu. Jadi ini kurang tepat. Jawabannya yang B. Nomor 9. Berikut beberapa pernyataan mengenai latar suasana dalam puisi sajak membaca puisi. Tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan pertama, Larik ingin bisa menikmati kata-kata yang bermakna, mencerminkan suasana penghayatan saat membaca. Benar ya? Selanjutnya, Larik agar cakrawala pengetahuanku tak sempit terpenjara. Menunjukkan suasana tegang. Enggak, walaupun memang di sini ada kata terpenjara ya, tapi makna kata terpenjara ini tuh dia nggak mau kalau pengetahuan dia itu terbatas gitu atau dikit. Jadi ini bukan suasana yang tegang. Selanjutnya, Larik hingga bisa mengembara bahagia memahami dunia. Ini menyiratkan antusiasme. Iya, ini dia sangat berantusias dalam membaca karena harapan dia bisa sampai memahami dunia gitu dengan membaca. Jadi ini tepat. Nomor 10. Berdasarkan puisi tersebut, manakah pernyataan berikut yang menunjukkan relevansi puisi dengan kehidupan sehari-hari? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan pertama, pelajar perlu membaca buku, baik fiksi maupun non-fiksi untuk menambah pengetahuan. Benar ya? Selanjutnya, pelajar harus membaca buku pelajaran setiap hari agar selalu mendapat nilai sempurna saat ujian. Tidak benar. Selanjutnya, banyak membaca dapat mempermudah pelajar untuk menulis karena wawasannya terbuka luas. Betul. Selanjutnya, membaca buku penting bagi pelajar agar tidak tertinggal tren bacaan populer yang digemari teman. Salah. Oke. Nomor 11. Manakah pernyataan yang menggambarkan kelemahan pada ulasan tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, mari kita baca teksnya terlebih dahulu. Novel istimewa karya Oki Madasari. Novel Mata di Tanah Melus merupakan salah satu karya Oki Mandasari. Novel ini menampilkan cerita petualangan seorang anak bernama Mata. Ia berlibur ke wilayah perbatasan Indonesia dan Timur Leste. Di sana, ia bertemu bangsa Melus. Mereka adalah kelompok yang menutup diri karena konflik sosial. Dalam ceritanya, penulis menyisipkan berbagai isu penting. Sebagai contoh, isu rumah tangga orang tua tokoh Mata. Ada pula isu pendidikan yang menekankan ketidakadilan sosial.
Beragam isu ini membuat cerita terasa lebih realistis. Nilai kebebasan, keadilan, dan kesetaraan juga hadir dalam cerita ini. Ada juga hubungan persahabatan antara tokoh Mata dan seorang laki-laki suku Melus. Hubungan persahabatan ini menunjukkan sikap saling menghargai. Kedengaran kompleks sekali, bukan? Novel ini begitu asyik untuk disimak. Tak ada gading yang tak retak. Dari semua kelebihannya, novel ini juga memuat kekurangan. Ada beberapa bagian novel yang masih seperti ceramah. Bagian itu menjadi nilai-nilai yang disampaikan terlalu jelas. Sebagai contoh, tokoh Ibu Mata sering berbicara soal pendidikan. Tokoh Ibu Mata juga sering membahas gaya hidup. Bagian ini membuat cerita menjadi kurang mengalir secara alami. Tokoh Mata sering menyampaikan informasi berat untuk anak seusianya. Kebiasaan tersebut menjadikan tokoh Mata yang berusia anak-anak seolah menjadi orang dewasa. Akibatnya, emosi dan perasaan tokoh Mata kurang tergali secara mendalam. Meskipun demikian, novel ini tetap istimewa dan layak direkomendasikan. Oke, pernyataan yang pertama, ulasan ini menyebut alur cerita sering terhenti karena terlalu banyak pesan moral eksplisit. Eksplisit itu artinya pesan yang disampaikan secara langsung ya. Nah, itu ada di bagian paragraf ketiga, di mana dikatakan kekurangannya itu memang bagian novel masih seperti ceramah. Bagian itu menjadikan nilai-nilai yang disampaikan terlalu jelas sehingga kurang mengalir secara alami. Berarti ini mengganggu alur cerita. Ini benar ya. Selanjutnya, penulis ulasan memuji cara tokoh Ibu Mata yang mengajarkan nilai-nilai sosial secara gamblang. Nah, ini bukan kekurangan ya. Ini salah. Tapi sebenarnya juga tidak memuji penulis itu, justru menjelaskan bahwa itu kekurangan karena terlalu eksplisit, terlalu jelas. Jadi tidak terlalu mengalir ceritanya. Oke. Pemeran utama tokoh Mata digambarkan terlalu dewasa saat membahas isu sosial. Nah, ini benar nih, bagian dari kelemahan atau kekurangannya juga terdapat di paragraf terakhir. Nomor 12, perhatikan kata hubung bercetak tebal pada paragraf terakhir. Apa fungsi konjungsi tersebut terkait informasi antar kalimat? Ini ada yang dicetak tebal itu meskipun demikian. Nah, meskipun demikian, ini adalah konjungsi untuk kalimat perbandingan. Di sini kan perbandingan ya teman-teman. Di sebelumnya menjelaskan tentang kelemahan atau kekurangan, tapi dia juga mau ngasih tahu walaupun ada kekurangan tersebut, ini masih oke banget untuk dibaca kayak gitu. Kita lihat pilihan jawabannya yang A, menjelaskan waktu saat novel mulai menunjukkan kekurangan. Tidak. Menyatakan tambahan informasi tentang kekurangan cerita? Tidak. Menunjukkan perbandingan antar tokoh utama dan penulis cerita? Tidak. Menyatakan ada keistimewaan novel walaupun memiliki kekurangan? Ya, betul. Jadi jawabannya yang D. Nomor 13, konjungsi apa yang paling tepat untuk melengkapi bagian rumpang agar hubungan antar informasi dalam paragraf menjadi logis dan padu? Ini nih. Coba kita baca lagi. Hubungan persahabatan ini menunjukkan sikap saling menghargai. Kedengaran kompleks sekali, bukan? Novel ini begitu asyik untuk disimak. Yang A, bahkan. Bahkan itu berarti untuk melanjutkan informasi tuh. Bahkan novel ini begitu asyik untuk disimak, tidak ya? B juga, selain itu juga kalimat untuk menjelaskan informasi tambahan lagi, bukan? Yang C, meskipun. Kedengaran kompleks sekali, bukan? Meskipun novel ini begitu asyik untuk disimak. Tidak ya? Karena meskipun itu bukan konjungsi antar kalimat. Oke. Yang D, meskipun demikian. Kedengaran kompleks sekali, bukan? Meskipun demikian, novel ini begitu asyik untuk disimak. Ya, karena ini adalah konjungsi tadi. Konjungsi untuk perbandingan gitu. Nah, ini pas untuk titik-titik di bagian ini. Jadi nomor 13 jawabannya yang D.
Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.